Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke dalam pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut percayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu SPLSV. Kemarin kalian sudah mengerjakan beberapa soal, yang mana soal tersebut pernah atau sudah kalian kerjakan ketika SD. Jadi menentukan suatu angka dari operasi aljabar. Nah, untuk SPLSV sendiri artinya adalah S artinya sistem, P artinya persamaan, L artinya linear, kemudian S artinya satu V variabel. Jadi, sistem persamaan satu variabel yang dimaksud adalah yang mempunyai satu variabel atau hanya satu huruf. Nah, untuk contohnya nanti kita jelaskan lebih lanjut. Sebelum melanjut ke contohnya, Ibu akan jelaskan lebih dahulu pembukaan dari SPLSV, yaitu ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Bu, apa bedanya? Kalau kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah. Sedangkan kalimat terbuka, kalimat yang belum bisa ditentukan salah atau benarnya. Contoh kalimat terbuka. Terbuka ya, terbuka berarti belum tentu benar atau salah. Misalkan, X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini kita belum bisa menyebutkan bahwa yang di atas ini adalah betul atau salah karena X-nya belum disebutkan. Beda dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini bisa kita tentukan 3 ditambah 2 sama dengan 5, betul atau salah? Ya, betul. Nah, kalimat yang pertama karena belum tentu benar atau salah disebutnya terbuka. Kalimat kedua sudah pasti benar berarti kalimatnya tertutup. Bisa jadi begini juga. 3 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, 3 dikurang 2 sama dengan 5 betul atau salah? Salah ya. Nah, ini juga termasuk kalimat tertutup. Karena kita bisa tahu kalau kalimat tersebut salah. Sampai sini bisa dipahami? Terbuka belum tentu benar atau salah, tertutup pasti benar atau pasti salah. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dari SPLSV. Karena di sini P-nya ada persamaan, berarti semua jenisnya adalah pasti tandanya sama dengan. Sebelum dijelaskan, tandanya selain ada sama dengan, selain sama dengan ada lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, ini ada garis di bawah artinya sama dengan, kemudian kurang dari, sama dengan. Untuk contohnya bisa dilihat di sini, bisa dilihat contoh yang A. X plus 7 sama dengan 9. Di A ada satu variabel, berarti A ini termasuk SPLSV. Ada satu variabel dan tandanya adalah sama dengan. Kemudian
Kemudian contoh yang B. Di sini contoh pertama tadi variabelnya X. Kemudian di sini sama dengan ya. Contoh yang B. B ada satu variabel tapi bukan sama dengan. Maka bukan SPLSV tapi sistem pertidak sama karena bukan menggunakan sama dengan. Kemudian contoh yang C. Di sini C variabelnya ada X, variabelnya satu ya, satu jenis. Nah, ini sudah termasuk juga SPLSV karena syaratnya memenuhi, ada satu variabel dan tandanya adalah sama dengan. Kemudian contoh yang D, syaratnya SPLSV yang pertama satu variabel, kemudian tandanya harus sama dengan. Satu variabel, nah ini bukan sama dengan, berarti pertidaksamaan ya. Terus yang E variabelnya ada berapa? Ada 2, berarti bukan SPLSV meskipun di sini sama dengan. Kemudian contoh yang F, variabelnya 1 ada sama dengan, berarti termasuk SPLSV. G, variabelnya 1 kemudian tandanya sama dengan, berarti SPLSV. Nah, yang H variabelnya Y, sini Y tandanya sama dengan, berarti termasuk SPLSV. Berarti sistem persamaan linear adalah yang variabelnya hanya 1 dan tandanya sama dengan. Kemudian contoh yang I, ini variabelnya 1 tapi tandanya bukan sama dengan, berarti bukan SPLSV. Nah, contoh yang terakhir, Bu, dia variabelnya 1 ada sama dengan, termasuk SPLSV bukan. Nah, contoh yang J ini khusus karena di sini dia memiliki pangkat 2. Nah, jika memiliki pangkat 2 bukan termasuk pangkat 2 berarti bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Karena di sini dia memiliki pangkat. Sudah? Kita lanjutkan ke contoh soal. Seperti yang kemarin kalian kerjakan. Untuk penjumlahan terlebih dahulu. X ditambah 2 sama dengan 7. Nah, cara mudahnya dibanding kalian menebak, untuk penjumlahan, jika penjumlahan ada angkanya 2, di sini kita mau cari X ya, berarti tanda tambah pindah ruas. Nah, di sini ada 2 ruas. Di sini ruas kiri, kemudian di sini kanan. Yang 2 pindah ruas ke sebelah kanan, tadinya plus jadi min. Berarti X sama dengan 7-nya tetap, tambah berubah jadi min 2. Berarti X sama dengan 9. Seperti itu ya. Kemudian masih sama, 5 tambah lagi, tambah 5 tambah X sama dengan min 8. 2 ruas lagi. 5 di sini X-nya tetap, 5-nya plus ya. Di sini sama dengan min 8 dikurang 5. Karena di sini plus 5-nya. Berarti X sama dengan utang 8, utang 5 jadi utang 13. Sampai sini paham? Jadi pindah ruas. Sebelah kiri untuk variabel, sebelah kanan untuk konstanta agar lebih mudah. Ya. Kemudian pengurangan. Kita contoh pengurangan. Tadi tambah jika pindah ruas menjadi minus. X dikurang 2 sama dengan min 7. Sudah? X dikurang 2 sama dengan min 7. Nah, di sini
Jika ada tanda min, pindah ruas menjadi apa? Plus ya. X sama dengan pindah ruas, sini min 7-nya tetap. Kemudian di sini min 2. X sama dengan berapa? Min 9. Sudah? Atau jika kalian bingung, maaf yang tadi ada ralat ya. X dikurang 2 sama dengan min 7. Di sini X tetap, kemudian min 7-nya tetap. Min 2, min berubah pindah ruas menjadi plus ya. X sama dengan utang 7 dibayar 2 menjadi 5. Berarti X-nya adalah 5. Kemudian 5 dikurang X sama dengan min 8. Sudah? Kemudian di sini X min X-nya tetap sama dengan min 8. Di sini kan 5-nya plus, kemudian pindah ke sini menjadi min 5. Sudah? Kemudian sini sama-sama min X sama dengan utang 8 utang 5 menjadi min 13. Berarti X-nya adalah 13. Sini sama-sama punya min, kita coret minnya. Kemudian X sama dengan 13. Itu untuk contoh pengurangan. Kemudian untuk contoh perkalian. 2 dikali A. Oh ya, untuk SPLSV tidak hanya X, Y, bisa huruf lain ya, tapi harus menggunakan huruf kecil sama dengan 34. Nah, untuk kali jika pindah ruas berarti menjadi bagi. A sama dengan yang pindah ruas adalah angkanya atau konstanta. Ingat, yang pindah ruas ke kanan konstanta. 34 kali pindah jadi bagi 2. Berarti A sama dengan 17. Kemudian A dikali minus 15 sama dengan 45 kali jadi bagi. A sama dengan yang pindah adalah min 15 ya. 45 dibagi minus 15. Berarti A sama dengan berapa? 3. Sudah? Lanjut ke pembagian. Pembagian. A dibagi 4 sama dengan 20. Nah, kalau tadi kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali. Di sini bagi ya, berarti yang pindah adalah 4. Ingat, yang pindah ada ke kanan adalah konstanta. 20 dikali 4. A sama dengan 80. Nah, pengecualian untuk yang satu ini. Min 39 dibagi A sama dengan min 13. Nah, kalau misalkan dia ada di depan, berarti nanti pindahnya juga ke depan. Berarti A sama dengan, kalau yang ini pengecualian, tetap menjadi bagi min 39 bagi min 13. A sama dengan 3. Sudah, Ibu berikan contoh yang ada konstantanya ya.
2x min 3 sama dengan 35. Berarti 2x yang pindah konstanta 35 min berubah jadi plus 3, 2x sama dengan ini 38, x sama dengan 2x artinya dikali, 2 dikali x berarti 2 tadinya kali pindah ruas ke kanan menjadi bagi. 38 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian 2x plus 3 sama dengan 35, sama ya. 2x sama dengan 35 tadinya tambah menjadi kurang, berarti 2x sama dengan 32. X sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16. Sudah, lanjut contoh berikutnya. Jika contohnya masih kurang paham, bisa nanti video ini diulang ya. Nanti di akhir ada soal. Nanti setelah ada soal, jawabannya silahkan kalian jawab di Google Form. 35 dikurang 9x sama dengan 17. Sudah? Di sini min 9x sama dengan 17. Ini plus berubah jadi min ya. Min 35. Berarti min 9x sama dengan 17 dikurang 35 min 18. Nah, x sama dengan min 18 ini kali. Nah, 9x memiliki tanda min. Minnya tetap di bawah ya. Min 9 sama dengan 2. Sudah? Nah, jika nanti ada soal tentukan pasangan yang ekuivalen dengan bilangan ini. Nah, berarti kalian hasilkan dulu berapa. Misalkan hasilnya 2, berarti nanti cari yang hasilnya juga 2. Contohnya 4x tambah 2 sama dengan 10. Nah, ini ekuivalen karena hasil x-nya adalah 2. Lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, jika ada contoh yang seperti ini, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 5 dikali A menjadi 5A, 5 dikali min 2 menjadi min 10, sama dengan A min 2. Nah, jika ada seperti ini, yang variabel pindah ke kiri, konstanta pindah ke kanan. 5A-nya tetap. Di sini A-nya plus pindah ke sini jadi min A sama dengan min 2-nya tetap. Di sini min 10 pindah min berarti jadi plus 10. 5A dikurang A 4A sama dengan min 2 utang 2 dibayar 10 menjadi 8. Berarti A sama dengan 8 dibagi 4. A sama dengan 2. Sudah sampai di sini. Kemudian selanjutnya contoh terakhir. Setelah ini ada soal ya. Setelah ini ada soal. Contoh terakhir. 25 dikurang 4y sama dengan 6y plus 15.
Nah, min 4Y-nya tetap. Nah, di sini 6Y-nya plus, pindah ke sini jadi min 6Y sama dengan 15-nya tetap. Di sini 25 plus, pindah ke sini berarti menjadi minus 25. Utang 4, utang lagi 6 menjadi utang 10Y. Sama dengan 15 dikurang 25, utangnya 25, bayar 15, masih ada utang 10. Berarti Y, ingat, pembagian dan perkalian minnya tetap ikut. Min 10 di 10Y kali, pindah ke sini jadi bagi min 10. Berarti Y sama dengan 1. Sudah? Sampai sini semoga kalian paham ya. Soal akan Ibu diktekan. Silahkan kalian simak dengan baik. Kemudian kalian tulis persamaan yang Ibu sebutkan dan tentukan hasilnya. Minggu depan insya Allah soal cerita dan pertidaksamaan ya. Soal pertama, 6X ditambah 5 sama dengan 26 dikurang X. Nomor 2, 2 dikurang 4X sama dengan 3. Nomor 3, X dikurang 12 sama dengan 2X ditambah 3, 6. D, min 5X min 4X ditambah 10 sama dengan 1. Yang terakhir, 3X ditambah 12 sama dengan 7X min 8. Silahkan kalian tuliskan persamaannya di Google Form dan hasilnya. Semoga yang kita pelajari dapat kita cerna dengan baik dan bermanfaat. Ini pelajarannya bisa digunakan sampai kalian bisa kuliah ya. Jadi kalau misalkan masih kurang paham, silahkan diulang video ini kembali. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa masuk ke dalam kelas untuk berjumpa dengan teman dan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.